Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran yang ke-6. Anak-anak sudah siap semuanya? Sudah semangat ya? Ya, baik. Nah, apakah anak-anak masih ingat pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang apa? Iya, benar. Anak-anak sudah belajar tentang Sumpah Pemuda. Nah, apa itu Sumpah Pemuda? Ada yang masih ingat? Iya, betul. Sumpah Pemuda adalah salah satu hasil keputusan diadakannya Kongres Pemuda Indonesia. Nah, Kongres Pemuda Indonesia itu apa? Kongres Pemuda Indonesia adalah salah satu usaha pergerakan kebangkitan nasional Indonesia. Nah, menurut anak-anak, selain golongan pemuda, apakah golongan perempuan juga ikut berperan dalam usaha pergerakan nasional? Tentunya iya. Nah, usaha seperti apa golongan perempuan dalam pergerakan nasional Indonesia? Ya, kita akan mempelajarinya pada pertemuan hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi yang pertama tentang informasi penting pada teks narasi sejarah Kongres Perempuan Indonesia. Yang kedua, tentang nada dan tempo lagu Tanah Airku. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang usaha pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional. Anak-anak sudah siap ya? Ya, baik. Kongres Perempuan Indonesia diadakan sebanyak 3 kali. Kongres Perempuan Indonesia pertama berlangsung pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta. Kongres ini diikuti berbagai wakil organisasi wanita, diantaranya Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantara, dan Nyonya Soeyatin. Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Nah, apakah anak-anak tahu tujuan diadakannya Kongres Perempuan Indonesia 1? Ya, tujuannya untuk mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia. Yang kedua, Kongres Perempuan Indonesia kedua diadakan pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 di Jakarta. Kongres tersebut membahas masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Yang selanjutnya, Kongres Perempuan Indonesia ketiga diadakan di Bandung tanggal 23 sampai 28 Juli 1938. Kongres membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui RUU atau Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan Modern dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Nah, jadi ini adalah sejarah ditentukannya tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu, anak-anak. Nah, agar anak-anak lebih paham lagi secara keseluruhan tentang Kongres Perempuan Indonesia, sekarang anak-anak dapat membaca teks narasi sejarah Kongres Perempuan Indonesia yang ada di buku siswa tema 7 halaman 70. Anak-anak bacalah dengan teliti ya. Tadi anak-anak sudah membaca tentang teks Kongres Perempuan Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah anak-anak masih ingat kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana? Iya, jadi ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menggali informasi yang dianggap penting. Nah, kita akan belajar
lebih lanjut tentang kata tanya ini. Yang pertama, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan peristiwa apa yang sedang terjadi. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa itu terjadi. Yang selanjutnya, mengapa digunakan untuk menanyakan alasan peristiwa tersebut bisa terjadi. Dan yang terakhir, bagaimana digunakan untuk menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, anak-anak akan menggunakan kata tanya ini untuk menggali informasi penting yang ada pada teks Kongres Perempuan Indonesia yang sudah anak-anak baca tadi. Anak-anak dapat menuliskannya pada peta konsep seperti yang Ibu tampilkan di sini. Jadi di sini sudah ada pertanyaan atau informasi yang harus dicari. Kapan Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Apakah hasil Kongres Perempuan Indonesia? Nah, anak-anak menuliskan jawabannya dalam bentuk peta konsep seperti yang Ibu tampilkan ini. Anak-anak sudah paham? Bagus. Tadi anak-anak sudah belajar tentang Kongres Perempuan Indonesia. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh para perempuan Indonesia dalam masa pergerakan dan kebangkitan nasional tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari cinta tanah air. Nah, sekarang kita akan mempelajari lagu nasional Indonesia yang mengandung nilai cinta tanah air. Anak-anak masih semangat? Nah, coba amati teks partitur lagu yang Ibu tampilkan. Ini lagu apa ya anak-anak? Iya, benar sekali. Ini lagu nasional Tanah Airku. Anak-anak pastinya semuanya sudah pernah menyanyikan lagu ini ya. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang nada dan tempo yang ada pada lagu Tanah Airku. Sebelumnya, anak-anak harus tahu dulu apa itu nada dan apa itu tempo. Nada merupakan tinggi rendahnya sebuah lagu. Nada juga ditandai dengan adanya nada dasar pada lagu tersebut. Nah, menurut tinggi rendahnya sebuah lagu, nada dibagi menjadi 3. Yang pertama, nada tinggi. Yang kedua, nada sedang. Dan yang ketiga, nada rendah. Sementara itu, tempo merupakan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Anak-anak sudah paham? Nah, sekarang coba anak-anak amati dan dengarkan instrumen musik pada lagu Tanah Airku. Di sini kita tahu nada dasar yang digunakan adalah do sama dengan bes. Anak-anak dengarkan ya. Nah, setelah anak-anak mendengarkan musik Tanah Airku, bagaimana nada dan tempo lagu Tanah Airku? Ada yang tahu? Ya, tadi nada dasar yang digunakan adalah nada do sama dengan bes. Bagaimana tempo lagu Tanah Airku anak-anak? Apakah cepat atau lambat? Ya, temponya lambat. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Tempo lagu Tanah Airku itu lambat ya. Sekarang anak-anak amati lirik lagu Tanah Airku. Menurut anak-anak, apakah lirik lagu Tanah Airku mencerminkan nilai-nilai cinta tanah air? Iya, betul sekali. Tentunya mencerminkan. Kita dapat melihatnya pada lirik ini yang pertama. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Ada yang tahu artinya apa?
Ya, benar sekali. Artinya, walaupun warga negara Indonesia pergi jauh atau pergi ke luar negeri, akan tetap teringat oleh negara Indonesia. Nah, yang kedua, ditandai pada lirik tanahku yang kucintai, engkau kuhargai. Nah, dari sini kita tahu bahwa lirik ini mengandung arti besarnya kecintaan dan penghargaan kepada negara Indonesia. Nah, itu artinya lagu Tanah Airku mengandung nilai cinta tanah air. Nah, karena sudah paham, sekarang kalau anak-anak sudah paham, apakah anak-anak tahu bagaimana cara mencintai tanah air? Kita lihat. Yang pertama, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Yang kedua, merawat dan memelihara fasilitas umum. Yang ketiga, mematuhi peraturan yang ada. Yang keempat, menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, menjaga dan melestarikan kebudayaan nasional. Nah, apa itu kebudayaan nasional? Apakah kalian tahu? Kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa. Nah, jadi banyaknya suku bangsa di Indonesia, tentunya budaya bangsa Indonesianya juga banyak. Jadi budaya tersebut berbeda-beda setiap suku. Nah, itu adalah kebudayaan nasional yang dimiliki oleh negara Indonesia. Sekarang kita akan belajar bagaimana upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Yang pertama, diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Yang kedua, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. Yang ketiga, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Nah, ini contohnya adanya mata pelajaran muatan lokal yang diadakan di sekolah dasar. Yang keempat, mengembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Dan yang kelima, mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Jadi ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan nasional. Nah, kalau anak-anak sudah paham, mari kita berdiskusi. Di sini Ibu mempunyai beberapa pernyataan dan anak-anak menjawab bagaimana sikap anak-anak terhadap pernyataan ini. Apakah anak-anak setuju atau tidak setuju dan alasannya apa? Coba kita bahas yang pertama. Mempelajari kesenian dari daerah lain. Bagaimana sikap anak-anak? Apakah setuju atau tidak setuju? Ya, tentunya setuju. Alasannya, dengan melestarikan kebudayaan atau kesenian dari daerah lain akan turut melestarikan kebudayaan Indonesia sendiri. Nah, sekarang yang kedua, mengagung-agungkan suku bangsanya sendiri. Setuju atau tidak setuju? Ya, benar sekali, tidak setuju. Karena akan menimbulkan permusuhan dengan suku bangsa Indonesia yang lainnya. Sekarang, pernyataan yang ketiga, memilih ketua kelas berdasarkan kesamaan daerah asal. Setuju atau tidak setuju anak-anak? Ya, tidak setuju. Alasannya, karena sikap tersebut adalah sikap yang tidak menghormati perbedaan dengan daerah lain. Yang selanjutnya, memilih-milih teman berdasarkan kesamaan daerah asal. Ya, benar sekali, tidak setuju. Alasannya karena sikap tersebut merupakan sikap yang tidak menghargai sesama teman. Nah, untuk pernyataan selanjutnya, anak-anak dapat mendiskusikannya bersama teman kalian ya. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran.
Apa saja materi yang kita pelajari hari ini? Ya, kita sudah belajar tentang Kongres Perempuan Indonesia. Kita belajar tentang mencari informasi penting yang ada pada teks Kongres Perempuan Indonesia. Kemudian kita juga belajar tentang nada dan tempo yang ada pada lagu Tanah Airku. Dan yang terakhir kita belajar tentang upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Nah, bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menyenangkan? Semoga materi pada hari ini selain menyenangkan juga dapat bermanfaat bagi anak-anak. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingin mengucapkan terima kasih. Semoga anak-anak semuanya sudah paham dengan materi yang kita bahas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.